Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke markas Udinese pada laga pekan ke-7 Serie A. Pertandingan Liga Italia di Dacia Arena ini dijadwalkan kick-off pada Minggu hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sempat menelan 2 kekalahan beruntun dari AC Milan di Serie A dan Bayern Munchen di Liga Champions, Inter bangkit dan memenangi 2 pertandingan berikutnya. Mereka menaklukkan Torino 1-0 pekan lalu, kemudian menundukkan tuan rumah Victoria Pleasant 2-0 di Liga Champions pada tengah pekan kemarin. Inter percaya diri menatap lawatan mereka ke Dacia Arena. Namun Nerazzurri harus ingat lawan mereka kali ini sedang ganas-ganasnya. Udinese selalu menang dalam 4 laga terakhirnya. Udinese berturut-turut menumbangkan Monza 2-1, Fiorentina 1-0, AS Roma 4-0 dan Sassuolo 3-1. Dengan Beto menjadi top skor sementara Udinese dengan torehan 4 golnya. Inter harus waspada. Jika tidak, mereka bisa bernasib sama seperti 4 lawan Udinese sebelumnya. Sky Sport Italia memprediksi starting 11 Inter saat melawan Udinese beberapa jam ke depan. Inter bakal menurunkan Roberto Gagliardini untuk menggantikan posisi Hakan Çalhanoğlu yang mengalami cedera hamstring. Selain Çalhanoğlu, Inter juga akan kehilangan Marcelo Brozovic yang mengalami masalah kebugaran. Nama Mkhitaryan dan Aslani akan dipersiapkan Inzaghi untuk menggantikan sang pemain. Selain itu, Sky Sport yakin pelatih Simone Inzaghi akan kembali memainkan Stefan de Vrij dan Samir Handanovic sejak menit awal melawan Udinese, setelah keduanya di bangku cadangkan di laga sebelumnya melawan Victoria Pleasant pada ajang Liga Champions. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, striker Inter Edin Dzeko mendapat tawaran penting untuk menyeberang ke Juventus. Namun kesempatan itu dimentahkan Dzeko demi bisa meraih Scudetto bersama Nerazzurri pada musim ini. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport bahwa Dzeko tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Inter pada musim panas, meskipun ada minat kuat dari Juventus. Alasannya adalah karena ia sangat yakin Nerazzurri bakal meraih gelar Serie A di musim ini. Bianconeri menginginkan Dzeko sebagai pengganti Alvaro Morata yang kembali ke Atletico Madrid. Adapun beberapa klub lain yang juga berminat pada Dzeko termasuk Valencia dan Borussia Dortmund. Namun pemain asal Bosnia itu tidak pernah berniat meninggalkan Inter karena dia yakin Scudetto akan berpihak pada Inter pada musim ini. Performa Dzeko sejauh musim ini semakin meningkat dan telah membayar kepercayaan pelatih Simone Inzaghi dengan serangkaian penampilan apik di awal musim yang ia harap bisa menjadi faktor kunci dalam persaingan Scudetto. Sekarang Dzeko mengincar rekor 100 gol di Serie A dan pencapaian itu akan terwujud jika ia sukses mencetak 1 gol saja saat melawan Udinese. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter dapat memperpanjang kesepakatan pinjaman striker Romelu Lukaku dari Chelsea musim depan dengan biaya sekitar 10 juta euro. Inter hanya mampu mengontrak Lukaku kembali dengan status pinjaman musim ini karena Chelsea tidak bisa melepaskannya dengan jumlah uang yang sedikit. Berhubung Nerazzurri masih mengalami kesulitan keuangan. Seperti yang dilaporkan Di Marzio, kepemilikan Chelsea saat ini yang dipimpin oleh orang yang tidak mau berurusan dengan Lukaku, apalagi fakta bahwa pemain Belgia itu lebih suka bermain di Inter, dan dengan demikian mereka akan menyetujui langkah peminjaman ini. Meskipun The Blues telah memecat pelatih Thomas Tuchel dan menggantikannya dengan Graham Potter, tetapi kemungkinan besar keinginan pemain untuk tetap di Milano akan membuat kesepakatan antara kedua klub akan ditemukan lagi pada musim panas mendatang.
Laporan lain dari calciomercato.com yang melaporkan bahwa Lukaku telah memberitahu CEO Inter BP Marotta untuk bertahan di Nerazzurri lebih lama lagi. BP Marotta telah berkomunikasi dengan The Blues untuk mencoba dan membuat kesepakatan pinjaman lain untuk pemain berusia 29 tahun itu mulai musim depan. Bolak-balik antara Samir Handanovic dan Andre Onana bergantian mengawal gawang Inter bisa menjadi merupakan contoh langka di mana pergantian penjaga gawang sepanjang musim bisa membuat tim lebih baik. Ini adalah pandangan dari media Italia Repubblica.it yang menunjukkan bahwa ada tanda-tanda bahwa Nerazzurri justru akan mampu mengeluarkan yang terbaik dari kedua kiper tersebut tanpa harus memilih salah satu menjadi kiper utama tim. Handanovic dan Onana adalah penjaga gawang yang memiliki gaya dan kepribadian yang berbeda. Sehingga banyak yang berpikir bahwa kegagalan untuk membuat keputusan untuk menentukan kiper utama Inter di antara mereka dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakamanan dalam tim dan menurunkan kepercayaan kedua penjaga gawang. Hal ini diyakini mirip dengan kasus Napoli di musim lalu ketika David Ospina dan Alex Meret diberikan waktu bermain yang signifikan. Namun pelatih Inter Simone Inzaghi tampaknya benar-benar yakin bahwa rotasi antara Handanovic dan Onana bisa berjalan dengan baik. Tanda-tanda awal adalah bahwa masing-masing dari keduanya telah memberikan atribut berbeda yang dibutuhkan tim untuk pertandingan yang berbeda dan persaingan telah menyebabkan mereka meningkatkan performa mereka. Milan Skriniar adalah komoditas panas di bursa transfer musim panas 2022 dan diprediksi masih akan panas pada bursa transfer musim dingin 2023 nanti. Paris Saint-Germain sempat jadi kandidat terkuat untuk mendapatkannya, namun kali ini Real Madrid dan Manchester City juga ikut dalam perburuan. Menurut media Prancis, PSG akan berusaha mendapatkan Skriniar Januari ini dengan mempersiapkan dana sekitar 30 juta euro. PSG juga akan berusaha mengganggu proses perpanjangan kontrak sang pemain di Inter dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi, yaitu 8 juta euro per musim. Sementara itu Inter hanya menyanggupi di angka 6,5 juta euro. Tidak seperti PSG yang berniat mendatangkannya dengan sejumlah biaya pada pertengahan musim nanti, Madrid dilaporkan punya strategi yang berbeda. Menurut laporan dari Football Insider, Madrid justru akan menunggu sampai kontrak Skriniar berakhir di Inter. Kontrak pemain asal Slovakia itu sendiri segera akan habis pada akhir musim 2022-2023. Rencana ini yang dieksekusi ketika mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea. Pemain berusia 29 tahun ini datang secara gratis. Sementara itu, media Inggris The Sun melaporkan City ikut dalam perburuan tanda tangan pemain Slovakia itu. City memang akan lebih mengutamakan merekrut pemain yang berposisi sebagai gelandang, tetapi tidak menutup kemungkinan merekrut pemain dengan posisi lain. Empat pemain Inter yakni Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, dan Federico Di Marco secara resmi mendapat panggilan tim nasional Italia untuk melakoni pertandingan UEFA Nations League selama jeda internasional pada bulan September ini. Pemanggilan ini dikonfirmasi melalui akun Twitter resmi Gli Azzurri yang mencantumkan 4 nama pemain Nerazzurri di antara 29 daftar pemain yang dipilih oleh pelatih Roberto Mancini untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Inggris dan Hungaria. Pemanggilan keempat pemain tersebut sebagai bukti bahwa mereka sangat dipercaya oleh Mancini yang tengah berupaya untuk membawa Azzurri bangkit dari keterpurukan setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Timnas Italia akan melakoni laga kelima melawan Inggris pada Sabtu 24 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 hari berselang, tepatnya pada tanggal 27 September, Italia akan menantang sang pemuncak klasmen Hongaria.